Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets, dan ini bukan flash newsnya TLM, ini bukan The Lazy News juga sepertinya karena gue akan spesifik bahas satu hal, tapi ini akan menjadi konsep baru setengahnya Lazy Talk, dimana sebelum gue ngebahas apa yang leak, gue akan kasih tahu juga sedikit sejarah dari kapan sih barang ini ada, dan kebetulan untuk kali ini yang akan gue bahas adalah Apple Glass. Di mana Apple Glass ya adalah kacamata pinternya Apple. Nanti gue akan bahas lebih lanjut di bagian bawah. Jadi gue perlu kritik dan saran untuk konten seperti ini. Dan ini kalau dilihat dari skripnya kan 3 halaman ya. Jadi video ini akan cukup panjang. Jadi gue harus pakai mouse juga untuk bantu gue. Ini adalah Joyseus Silent Mouse. Nanti gue akan bikin video unboxingnya secepatnya dengan barang-barang lain. Jadi nggak cuma satu barang dari Joyseus. Dan ya, kita akan langsung mulai aja videonya. Check it out. Nah, sebenarnya nih berita ini datang dari Jon Prosser ya, seperti biasa. Dan kalau kalian nggak tahu, Jon Prosser tuh udah nge-leak semua tentang iPhone 12. Jadi bener-bener udah diratain semuanya. Dia bilang udah siap untuk iPhone 13. Jadi kalau kalian nggak tahu tentang iPhone 12 sama sekali, bisa langsung klik card di atas. Jadi gue rasa dia gabut dan akhirnya dia mengeluarkan bocoran-bocoran tentang Apple Glass. Jadi kalau kita ngomong Apple Glass, kacamata pintar Apple, sebenarnya ini udah dirumorkan dari 2015 dan emang Apple dikabarkan sedang mengerjakan AR headset dan VR headset. Nah, Apple Glass ini mungkin kalau kalian kurang paham, augmented reality ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita pakai nih, ini kan kita nggak ngeliat perubahan apa-apa kan, cuman kayak ya sama aja gitu. Tapi dengan kita menggunakan kacamata pintar, ini kita bisa melihat overlay, bisa ngelihat UI di sini, bisa melihat mungkin music player, notifikasi dan segala macamnya. Kalau kalian ikutin Gadget Innovation, itu kalian pasti udah ngerti lah konsepnya karena beberapa project emang ngebahas kacamata yang sama. Tapi kalau kalian nggak ngikutin mungkin dan belum paham, paling gampangnya adalah ngomongin Pokemon Go lah. Jadi kalau kita ngomongin game Pokemon Go itu kan kalian bisa tuh nangkep Pokemon, tapi backgroundnya adalah apa yang kalian lihat, apa yang ditampilkan kamera kalian. Nah, kurang lebih seperti itu, di mana ada overlay dari apa di dunia nyata. Jadi berita ini sebenarnya datang dari rumor ini, itu mulai dari 2015, di mana setelah perilisan Apple Watch, Apple itu merekrut atau meng-hire orang dari Microsoft HoloLens, itu AR headsetnya mereka. Itu adalah audio engineer-nya selama 2 tahun, itu bernama Nick Thompson. Itu akhirnya abis itu dia dilaporkan oleh Bloomberg, itu Apple juga meng-hire Mike Rockwell yang merupakan Head of Engineering-nya Dolby Labs, dan dia juga mengetuai ARKit atau semacam software untuk software development. Jadi untuk software developer bikin aplikasi-aplikasi AR untuk iPhone dan juga iPad. Nah, di tahun yang sama, di tahun 2015, di bulan Mei juga, Apple juga kabarnya membeli Meta IO. Jadi kalau Meta IO itu kita ngomongin contohnya adalah IKEA ya, dimana kalau kita mau beli barang IKEA, sebelum kita ke IKEA jauh dan beli, kita bisa dengan AR menempatkan barang itu, jadi kira-kira kita bisa tahu, oh ukurannya segini, masuk atau segala macam. Nah, jadi kalau ngomong IKEA, gue jadi inget ya, zaman-zaman gue jadi self-proclaimed brand ambassador IKEA. Terus di tahun selanjutnya, di tahun 2016, dilaporkan dari Financial Times, Apple tuh udah mempersiapkan tim yang berisi kayak 100 orang lebih untuk fokus di VR dan AR headset development ini. Terus dan akhirnya di tahun 2017, Bloomberg melaporkan bahwa Apple Glass atau kacamata Apple ini akan siap di tahun 2019 dan sampai di tangan konsumer tuh di tahun 2020, di mana dia bakal punya CPU, GPU, dan juga ya bakal kacamata yang pinter gitu lah. Jadi bener-bener sebuah konsep yang menarik, bahkan dia bakal punya operating system sendiri bernama ROS atau Reality Operating System yang kabarnya bakal punya App Store-nya sendiri juga. Nah, lanjut. Bukti kuat kacamata ini semakin terlihat di tahun 2018, di mana Apple tuh membeli Aconia Holographic, sebuah startup company yang ngebikin lensa-lensa. Jadi bukan lensa biasa di sini, jadi benar-benar lensa digital yang bisa menampilkan overlay yang seperti gue bilang tadi. Jadi dia bakal tipis dan bakal muat di kacamata. Makanya itu semakin kuat kalau Apple tuh lagi menyiapkan kacamata. Terus akhirnya lanjut lagi di Maret 2019, itu analis dari Apple atau Ming Chi Kuo, kalian harusnya udah tahu kalau kalian ngikutin Apple banget. Dia juga yang ngasih tahu kalau iPhone 12 bakal ada 4 varian. Itu menyatakan kalau Apple menyiapkan sebuah kacamata tanpa GPU, tanpa SoC sama sekali. Jadi bener-bener cuman frame, lensa, dan bakal connect ke smartphone. Dan itu seperti kayak apa ya? Ngedeny statement atau laporan dari Bloomberg yang kemarin yang ada Reality OS. Baru akhirnya di tanggal 14 Mei itu Ming Chi Kuo kembali memberikan
note untuk investor yang menyatakan kalau Apple Glass atau kacamata milik Apple yang ditunggu-tunggu dari 2015 ini baru akan tersedia di awal 2022. Baru datanglah DigiTimes dan juga The Informant yang menyatakan hal yang sama. Dari sana muncullah si John Prosser, si tukang ngelik, yang menyatakan kalau dia tidak setuju dengan hal itu. Walaupun dia kayak, gue nggak percaya gue bakal class statement sama Ming Chi Kuo, tapi dia udah ngelihat Apple Glass sendiri, dan itu kabarnya bakal di Maret 2021. Jadi antara Maret sampai Juni, bahkan dia bilang dia bukan ngelihat foto, tapi udah ngelihat video. Jadi kita akan bahas dari sini, Apple Glass itu apa sih? Atau kacamata Apple ini tuh apa, dan kapan, dan segala macam ya. Nah, jadi Apple Glass ini gue akan mulai. Namanya udah dikonfirmasi bakal Apple Glass, dan harganya sendiri itu bakal di 499 USD. Itu base-nya, dan kalau kalian bilang 499 USD atau sekitar 7,4 juta itu mahal, kalian bisa bandingin sama Google Glass yang awal rilis itu di 1.500 USD, Microsoft HoloLens 2 itu sekarang 3.500 USD, Google Glass yang sekarang tuh yang enterprise yang untuk bisnis itu di 1.000 USD, jadi bisa bilang ini setengah harga. Jadi kalau dibilang mahal harusnya cukup menarik. Ini perusahaan yang jual ban 700 USD bisa mengeluarkan barang yang cukup terjangkau, walaupun kita ngomongin dia ke consumer, sedangkan Microsoft dan Google tuh tadinya ke bisnis. Dan juga selain itu juga dibocorkan kalau harga 500 USD ini juga belum termasuk lensanya. Jadi kalau lensa kalian kayak let's say kalian punya silinder, minus, plus, dan segala macem, itu bakal nambah harga lagi. Jadi karena kita tahu lensa ini kan nggak bisa bebas gitu kan. Ya kan lensa kan sebutannya, ya ini harusnya lensa. Gue kurang ngerti kacamata walaupun gue punya kacamata. Nah, sesuai dari notes Ming Chi Kuo sendiri, Apple Glass ini bekerja tanpa SoC. Jadi bener-bener bakal semuanya depends sama smartphone kalian. Jadi bener-bener bakal connect ke smartphone kalian dan datanya semua akan diolah sama smartphone kalian. Jadi tujuannya tentu aja pertama dia akan lebih ringan. Kedua, dia akan jauh lebih awet baterainya karena dia nggak perlu tenaga sebesar itu. Dan juga ini juga mirip dengan Apple Watch generasi pertama, dan kita bisa bilang ini adalah Apple Glass generasi pertama. Dan yang tentu aja terakhir adalah untuk ngepres harga serendah mungkin. Poin selanjutnya ini juga dari John Prosser, ini agak sedih sih sebenarnya buat gue, tapi ya kita akan merasakan bersama. Jadi bisa bilang Apple Glass ini adalah nama produk yang bisa disebut sebagai one more thing. Jadi kalau kalian nggak paham one more thing, maksudnya begini. Jadi kalian bayangkan gue jadi Tim Cook gitu kan, gue datang. So kita punya iPhone 12 terbaru, bla 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 bla. Kita punya Apple Watch terbaru, bla 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 bla. Tapi kita masih punya satu lagi. One more thing. Kita punya all brand new Apple Glass, dan pasti semua media di sana tepuk tangan, walaupun gue nggak tahu mereka dibayar apa enggak. Semua orang yang nonton live streaming di rumah pasti kayak kacamata. Dan semua fanboy akan berteriak karena bisa dibilang mereka kayak gue yang 7 juta untuk beli kacamata. Mungkin berpikir 2 kali, tapi setidaknya ketika mereka bertemu dengan kubu sebelah, mereka bisa bilang, Apple punya kacamata loh, Android punya apa? Akan ada percakapan seperti itu. Jadi ya gue minta maaf sih, karena gue nge-leak surprise one more thing yang harusnya di akhir tahun ini, tapi ya kita akan merasakan hal yang bersama, karena gue juga merasakan hal yang sama. Jadi nggak terlalu surprise lagi dan cukup sedih aja, tapi ya udah, itu semua harus dilakukan demi tahu update informasi terbaru. Nah, untuk tanggal perilisannya sendiri, kalau kalian tahu iPhone 12 sendiri kan itu bakal di September harusnya, terus akhirnya ada internal talk yang katanya bakal ke Oktober, karena gini, dengan adanya masalah di luar ini, kita tahu kalau kita nggak bisa berkumpul dalam jumlah besar, dan itu menjadi sebuah masalah karena Apple pengen semua media datang, semua orang datang untuk langsung mencoba langsung kacamata mereka untuk memberikan impresi dan segala macam. Jadi dengan adanya hal tersebut yang sedang terjadi, orang-orang nggak akan datang dan mungkin Apple kurang senang. Jadi ada kemungkinan untuk perilisan dari Apple Glass sendiri itu bakal ditendang sampai bulan Maret, dengan harapan udah mulai reda, jadi orang udah bisa datang dan coba. Dan kita tahu kalau kita perilisan barang Apple itu nggak akan langsung ready, jadi dari Maret kemungkinan bisa sampai akhir 2020 atau awal 2021. Dan sama halnya dengan iPhone 12 sendiri, itu kabar-kabarnya bakal dari September tuh bakal ke Oktober, jadi Oktober di-announce dan Oktober juga rilis. Jadi akan ada sedikit perubahan timeline untuk perilisan-perilisan ini. Oke. Moving on, kita bahas lagi untuk Apple Glass sendiri. Ini
masuk lagi ke prototipenya atau masuk lagi ke kacamatanya. Sebenarnya dia mau nampilin video, cuman takutnya mungkin source-nya bisa kena kalau dia nampilin video, jadi dia cuma menceritakan apa yang dia lihat dari prototipe Apple Glass ini. Jadi bukan final design, ini prototipe. Dan dari prototipe itu dia menyatakan kalau semuanya itu bakal full plastik. Cuma sekali lagi ini prototipe, ada kemungkinan final design-nya jadi metal mungkin, atau AP gitu kan, Apple kan suka-suka dia nih. Dan mungkin akan ada adjustment harga juga, kita belum tahu. Terus hal kedua yang dia katakan adalah, tidak akan ada kamera kecuali LiDAR sensor satu doang di kanan. Dan juga kenapa nggak ada kamera itu adalah masalah privacy. Kalau kalian nggak paham kenapa privacy, takutnya dipakai ngerekam diam-diam. Jadi kan privacy, baik lagi. Terus selanjutnya untuk kacamatanya sendiri, ini agak susah sih gue jelasinnya karena jarang banget ya kita bahas kacamata. Untuk kacamata sendiri, dia untuk ngecas ada standnya sendiri dan mungkin dia ngecasnya harus begini. Harus taruh begini, jadi kemungkinan ada sensor di bagian ini yang biasa buat hidung. Terus untuk lensanya dua-duanya bisa digunakan untuk menampilkan display, dan untuk kontrolnya sendiri kalian bisa menggunakan begini, mungkin dari frame-nya atau mungkin dari gestur. Jadi kayak kalau kita mau swipe bisa begini lah, jadi kayak kalian akan kelihatan di jalan tuh kayak mencoba untuk apa istilahnya, mencoba untuk menggeser-geser muka kalian gitu, tapi kayak ada lalat gitu tapi nggak ada. Terus kita nggak tahu juga, mungkin sama ini Tim Cook dalam presentasi udah pakai itu, karena kita bisa ngeliat apa yang ada di layar digital itu, tapi orang lain yang di luar itu nggak akan bisa ngeliat apa yang kita lihat. Terus untuk nyetir juga dia bisa tahu kalau kalian lagi nyetir, jadi dia akan ada semacam driving mode dan notifikasinya itu nggak akan keluar. Terus terakhir ya sedikit hal yang menyedihkan untuk kalian yang mau terlihat asik atau keren di luar sana, di outdoor sana, gini kan. Ini kabarnya nggak bakal ada yang versi sunglasses dulu, jadi bakal first version dulu, bakal clear dulu karena displaynya itu nggak akan bekerja di lensa yang udah di tint atau kayak dipergelap. Jadi mungkin bisa jadi rilis di Gen 1 karena ini tadinya prototype, tapi bisa jadi akan di-keep untuk generasi kedua. Jadi kayak Gen 1 ini bisa bilang kayak percobaan lah, kayak Apple Watch pertama. Terus yang terakhir yang cukup menarik dari John Prosser sendiri adalah masalah LiDAR sensor. Jadi kalau kalian ingat, iPad Pro yang baru rilis itu, dia cuma dapat upgrade sedikit banget di bagian GPU dan juga ada LiDAR sensor di sana. Dan untuk siapapun yang meng-approve untuk membagikan AR data untuk LiDAR sensor ini, dan juga untuk iPhone 12 nantinya yang dengan LiDAR sensor, itu bakal langsung ngasih semua data itu ke tim Apple Glass di Apple sana. Jadi mereka akan menggunakan data itu, mengolah data itu untuk memberikan kalian experience terbaik menggunakan Apple Glass. Apalagi ini adalah first gen dia, jadi bener-bener harus ngasih impresi yang baik banget. Jadi ya sebenarnya itu aja sih yang bisa gue bahas dari Apple Glass. Tapi menurut gue pribadi, gue cukup hype dengan barang ini. Walaupun barangnya ini harganya cukup mahal, yaitu 7,4 juta. Dan ini juga terhitung slow dan mungkin terbatas juga karena ini generasi pertama. Masih banyak yang bisa di upgrade ya istilah, bisa diperbagus, cuman mungkin kayak Apple Watch sampai sekarang yang pelan-pelan makin lama makin bagus, fiturnya makin bagus dan segala macam. Gue rasa si Apple Glass sendiri juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan dia juga akan punya UI sendiri yang namanya adalah Stardust. Jadi kalau Starboard. Jadi kalau kalian tahu kalau iPhone sendiri kan namanya Springboard, dan ini tuh bakal namanya Starboard. Jadi ya itu aja, gue excited. Gue nggak tahu seberapa excited kalian, tapi sekali lagi gue pengen minta kritik kalian untuk konten seperti ini yang gue akan memberitakan sedikit tentang backgroundnya dulu, rumornya dulu, kita akan flashback sedikit. Dan ya itu aja sih. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di The Lazy Gadgets. Gue di Jory Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Besok ada news sih. Bye-bye guys.